Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta keridhaan Fatihahnya sekali lagi untuk ikhwan-ikhwan kita, saudara kita muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan mereka, Allah kembalikan semua aktivitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan kepada Hari Santoso bin Esdianto ila diniyah walaniyatun salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Hadratul Habib Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai sifat yang ke-7, yaitu sifat qudrat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam
keimanan kita kepada Allah, wajib tiap-tiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, meyakini bahwa Allah bersifat kudrat. Begitu pula dalam kesaksian kita di dalam syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Maka ketika kita bersaksi, apa yang kita saksikan? Kita menyaksikan bahwa Allah bersifat dengan sifat kudrat. Ini salah satu kesaksian kita kepada Allah. Artinya tiap-tiap orang muslim harus di dalam hatinya mempunyai kesaksian ini, bahwa Allah wajib bersifat kudrat. Apa yang dimaksud dengan kudrat? Kudrat adalah artinya berkuasa atau berkemampuan, mampu untuk menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi kita harus kasih batasan ini, kita harus kasih apa? Kasih korinah, kita kasih sebuah tanda bahwa yang bisa diciptakan oleh Allah itu segala sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu tidak bisa diciptakan. Jadi tidak semua perkara itu bisa diciptakan. Karena kalau kita sudah ngaji ilmu tauhid, kita akan ngerti bahwa sesuatu atau perkara itu ada 3. Berapa? Ada wajib, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Lah, yang bisa diciptakan dari 3 perkara ini yang mana? Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Dari 3 perkara ini yang bisa diciptakan yang mana? Hanya yang jaiz. Adapun yang 2 ini, wajib dan mustahil, ini tidak bisa diciptakan. Artinya sifat kudratnya Allah, sifat kuasanya Allah tidak berkaitan dengan 2 perkara ini. Tapi sifat kuasanya Allah berkaitan dengan yang ketiga, yaitu perkara jaiz. Selagi itu perkaranya bisa diciptakan, maka apapun itu perkaranya Allah mampu menjadikannya. Dan yang namanya kuasa itu di dalam menjadikan sesuatu, dia tidak butuh bantuan siapapun. Dia tidak membutuhkan alat. Dia tidak membutuhkan perabot. Dia tidak membutuhkan cara. Maka dikatakan dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka jangan dianggap bahwa Allah itu kalau mau bikin pakai sebuah cara. Allah enggak butuh cara apapun di dalam menjadikan segala sesuatu.
Ini wajib kita imani bahwa Allah bersifat kudrat atau kuasa. Maknanya kuasa mampu menjadikan sesuatu tanpa dibantu oleh apapun. Kalau berbuat sesuatu dengan sebuah bantuan namanya apa? Namanya lemah. Orang yang kerjanya dibantu oleh yang lain itu mampu apa lemah? Lemah. Allah di dalam menciptakan apapun tidak dibantu oleh siapa saja. Kenapa kok nggak dibantu? Kan alam ini tadinya nggak ada seluruhnya. Yang ada siapa? Hanya Allah. Maka dalam keesaannya, dalam kesendiriannya, Allah menciptakan segalanya tanpa dibantu oleh siapapun. Itu namanya kuasa. Nah, kalau kita makhluk sehebat apapun kelihatannya kamu, kerja kamu selalu pakai bantuan, selalu menggunakan alat, selalu pakai perabot. Maka walaupun kelihatannya kamu hebat, tetap kamu disebut lemah. Coba carikan satu orang di dunia ini yang kalau dia bekerja, kerjanya nggak dibantu pakai alat. Coba ada nggak? Carikan satu saja. Siapa yang kerjanya tidak dibantu oleh alat? Ada nggak? Ya, seluruhnya pasti dibantu oleh. Berarti seluruhnya manusia, seluruhnya makhluk Allah, baik itu jin, baik itu manusia, baik itu malaikat yang kuat-kuat, semuanya secara hakikat lemah. Kenapa lemah? Karena kalau mereka bekerja selalu dibantu dengan alat. Mau jalan dibantu pakai kaki, mau ngomong dibantu pakai lidah. Coba kamu suruh ngomong, lidahnya diikat, bisa? Kamu suruh ngomong tapi lidahnya diikat. Wong lidahnya dipendekin dikit aja, apalagi diikat, gimana bisa ngomong? Ya. Kamu mau makan, kamu mau minum, kamu mau berjalan, mau bergerak, mau ngapain saja, selalu membutuhkan alat. Maka dari arah inilah kita mengakui bahwa diri kita itu lemah. Udah kerjanya dibantu pakai alat, kerjanya juga menunggu diberi hasil oleh Allah. Jadi kita ini isinya berharap kepada pertolongan Allah. Pertama, pertolongannya mengharapkan didatangkan alatnya oleh Allah. Kalau sudah ada alatnya, berharap diberikan hasil. Ya, dulu orang tidak bisa menulis dengan baik. Allah datangkan alat apa? Pulpen, pena, pensil. Maka manusia bisa menulis dengan baik. Ada alatnya. Setelah ada alat pensil, pena, Allah munculkan lagi alat yang baru apa? Mesin tik.
lebih bagus lagi hasilnya. Udah ada mesin tik, Allah munculkan lagi sekarang apa? Komputer. Sekarang komputer yang ketik-ketik sudah nggak laku lagi. Sekarang pakainya apa? Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah nggak usah pakai. Nih Allah mendatangkan alat-alat untuk kita bekerja. Alatnya didatangkan oleh Allah dan hasilnya pun didatangkan oleh Allah. Jadi kita ini setiap bekerja selalu butuh pertolongannya Allah. Lah, Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani, di dalam menciptakan apapun Allah tidak butuh bantuan siapapun. Dalam menciptakan langit dan bumi, mengurus langit dan bumi, Allah tidak butuh bantuan siapapun. Makanya seringkali ada pertanyaan dari santri, dari para jamaah. Pertanyaannya, kan di dalam Al-Quran terkadang kita jumpai kalimat ana, terkadang kita jumpai kalimat nahnu. Artinya kadang kalimat yang dipakai Allah untuk berbicara menggunakan kalimat aku, kadang kalimatnya kami. Nah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kok kalimatnya kami? Kayaknya bersama sama. Oh, enggak begitu maknanya. Kalimat kami di situ maknanya Allah menunjukkan keagungan dirinya. Allah menunjukkan kemuliaan dirinya. Bukan Allah mau menunjukkan aku bersama para malaikat saling bantu membantu menciptakan sesuatu. Oh, bukan begitu maksudnya. Kita saja seringkali kalau manggil kiai, manggilnya bukan dengan kalimat anta. Dalam bahasa Arab ada kalimat anta, panggilan untuk satu orang. Tapi seringkali kita kalau manggil kiai atau para habaib atau orang-orang besar, kita panggil pakainya apa? Antum. Kenapa kok antum? Padahal sendirian. Kenapa? Karena mengagungkan dia, memuliakan dia, gitu loh. Antum dari mana? Padahal sendirian kok antum pakainya. Maknanya mau ya kan, walaupun satu tapi kita anggap dia satu tapi besar kemuliaannya. Lah, sama dengan Allah mengisyarahkan kalimat nahnu di dalam pembicaraannya, bukan mau menunjukkan Allah bersama dengan yang lain, tapi Allah memuliakan dirinya sendiri. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Jadi wajib kita imani sifat kudrat itu maknanya Allah mampu menjadikan segala sesuatu tanpa dengan bantuan alat. Kalau bahasa lain dalam kitab As-Sanusi dikatakan ya ta'atta biha ijadu kulli mungkin. Sifat kudrat itu maknanya dengan adanya sifat kudrat pada zatnya Allah, maka Allah mudah menjadikan segala sesuatu. Allah mudah. Kenapa kok mudah? Yang dimaksud mudah bagi Allah itu enggak butuh alat. Kalau mudah bagi kita butuh alat. Coba
kamu panggil tukang cukur, Pak, tukang cukur, tolong cukur rambut saya. Bisa nggak Pak? Bisa, gampang, kata tukang cukur. Kalau yang kamu suruh tukang tambal ban, Pak, tukang tambal ban, tolong cukur rambut saya, bisa? Tukang cukur itu ngomong gampang, itu kalau ada guntingnya, ada alatnya. Lah kalau guntingnya nggak ada, alatnya yang cukur pakai mesin ya, pakai listrik, tahu-tahu lampunya mati, bisa nyukur dia? Bisa nyukur? Jadinya apa? Sulit. Nah, bisa Pak? Sulit nih. Loh kok jadi katanya gampang? Iya, alatnya nggak bisa bekerja, jadinya sulit. Jadi perkataan mudah itu bagi Allah maknanya tidak butuh alat. Kalau perkataan mudah pada pekerjaan kita maknanya kalau dibantu alat. Gitu. Jadi kita harus bedakan ini. Jadi Allah menciptakan apapun itu nggak butuh bantuan alat. Seperti apa? Allah bikin kita sehat, tidak butuh obat. Untuk menyehatkan kita Allah nggak butuh obat. Tapi kalau kita mau cari sehat, kita perlu alat. Alatnya apa? Racun. Masa racun alatnya? Alatnya pasti obat. Obat itu alat untuk saya cari sehat. Nah kalau minum obat pasti sehat enggak? Ya terserah Allah. Kalau Allah menghendaki bikin sehat, ya dibikin sehat saja. Mau kamu sudah minum obat, mau kamu belum minum obat, kalau Allah menghendaki kamu sehat, ya sehat saja. Karena Allah untuk menjadikan kamu sehat nggak butuh bantuan obat. Allah mau bikin tanah subur, nggak perlu bantuan hujan, nggak perlu bantuan air. Beda sama petani. Kalau petani mau nanam padi butuh bantuan air, maka dia nyari air. Mau air itu dari hujan, mau air itu dari bendungan, dari mana saja. Yang penting kalau ada air maka saya bisa menanam tanaman-tanaman saya. Kalau nggak ada air sulit, nggak bisa bekerja petani itu. Jadi kita harus bedakan nih, kalau bekerja atau perbuatan itu disandarkan kepada Allah, maka perbuatan Allah itu dalam menciptakan sesuatu tidak butuh bantuan. Tapi kalau bekerja atau perbuatan menjadi sifatnya makhluk, maka pasti butuh bantuan. Ini makna kuasa yang harus kita pahami. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu menjadikan segala sesuatu. Itu Al-Quran. Nah maka dalam pelajaran ini kita diingatkan Allah mampu menjadikan segala sesuatu. Kembali ke yang pertama, segala sesuatu itu ada berapa? Ada yang wajib, sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang mustahil, ada sesuatu yang jaiz. Sesuatu yang wajib contohnya apa? Sesuatu yang wajib adanya contohnya apa?
Contohnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Maka sesuatu yang wajib ini, yaitu dirinya Allah dan sifat-sifatnya Allah, ini tidak butuh diciptakan dan tidak bisa diciptakan. Coba Allah mau menciptakan Allah lagi, bisa nggak? Bisa nggak? Kan katanya maha kuasa. Kalau Allah bikin Allah lagi bisa. Nah, kembali, Allah itu sesuatu yang wajib. Maka Allah tidak bisa diciptakan. Jadi kalau ada perkataan Allah itu bisa saja bikin Allah lagi, karena kan Allah maha kuasa. Allah bisa saja bikin anak. Artinya Allah mau bikin yang seperti Allah lagi tapi kecil, namanya apa? Anaknya Allah gitu. Atau Allah mau bikin yang seperti Allah tapi yang jenisnya lain gitu. Berarti jadinya istrinya Allah. Mungkin Quran mengatakan apa? Mattakhadha waladan wala sahibatan. Allah tidak butuh kepada anak dan tidak butuh kepada istri. Maknanya apa? Mustahil. Allah menciptakan Allah lagi, ini hukumnya mustahil. Jadi perkara wajib itu tidak bisa diciptakan. Yang kedua, perkara mustahil juga tidak bisa diciptakan. Jadi ada dua perkara ini. Ada perkara wajib nggak bisa diciptakan, perkara mustahil juga tidak bisa diciptakan. Kenapa perkara wajib nggak bisa diciptakan? Perkara wajib itu artinya perkara yang sudah ada, perkara yang tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau perkaranya perkara wajib, maka dia keberadaannya adalah wujud untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana perkara yang wujud untuk selama-lamanya mau diciptakan lagi? Namanya tahsilul hasil. Sama aja ada lampu sudah nyala mau dinyalain lagi, bisa? Bisa? Kalau lampu sudah nyala maka nggak bisa dinyalakan lagi. Allah itu wajibul wujud, maka bagaimana mau diciptakan lagi? Wong dirinya sudah wujud. Jadi yang pertama wajib tidak bisa diciptakan. Yang kedua mustahil. Mustahil juga tidak bisa diciptakan. Ini yang seringkali orang salah paham. Oh, Allah itu maha kuasa, maka Allah bisa menciptakan walaupun itu mustahil. Ini salah paham namanya. Mustahil itu nggak bisa diciptakan. Kalau mustahil bisa diciptakan, namanya qalbul haqaiq, memutar balik fakta. Sesuatu yang dia itu pasti tiada mau dimunculkan menjadi ada, ya nggak bisa. Kayak contoh lampu yang rusak, lampu yang sudah putus, bisa dinyalain nggak? Lampu yang sudah putus
nggak bisa sudah nggak ada koneknya, bisa nggak dinyalain? Bisa. Lampu yang sudah nyala bisa nggak dinyalain? Nggak bisa. Jadi ada dua perkara ini. Yang sudah nyala nggak bisa dinyalain, yang putus juga nggak bisa dinyalain. Nah, lampu yang bisa dinyalain yang kayak apa? Hah? Lampu yang bisa dinyalain yang kayak apa? Yang siap hidup dan siap mati. Bukan lampu yang hidup dan bukan lampu yang mati. Contoh, kamu kalau beli lampu dari toko, kamu bawa pulang, itu lampunya mati apa hidup? Hah? Kamu kalau beli lampu, kamu di rumah punya lampu? Enggak, pakai lilin. Kamu kalau beli lampu dari toko, itu yang kamu beli lampunya mati atau hidup? Ngapain beli lampu mati? Mati dibeli. Hah? Mati apa hidup? Nyala? Gimana sih? Mati apa hidup? Siap mati, siap hidup gitu. Kalau hidup sudah ada nyalanya. Kalau mati rusak. Jadi yang saya beli ini bukan mati, bukan hidup, tapi namanya lampu yang siap mati, siap hidup. Disebut dalam bahasa tauhid namanya jaiz. Maka lampu yang seperti itulah yang bisa dihidupkan dan bisa dimatikan. Dia siap hidup dan dia siap mati. Kalau lampu yang sudah hidup bisa dihidupkan. Nah, ngapain mau sudah hidup kok dihidupkan? Atau sebaliknya lampu yang rusak bisa dihidupkan. Jadi ada dua perkara yang mau kita garis bawahi di sini, bahwa yang termasuk perkara yang bisa diciptakan oleh Allah adalah perkara yang mungkin terjadi. Berarti ada dua perkara yang tidak bisa diciptakan, yaitu perkara yang tidak mungkin terjadi. Apa yang nggak mungkin terjadi? Yang nggak mungkin terjadi itu perkara mustahil dan perkara wajib. Wajib nggak mungkin berubah menjadi yang lain, mustahil juga tidak mungkin berubah menjadi yang lain. Adapun perkara jaiz, ini perkara yang bisa berubah menjadi sesuatu yang lain atau menjadi sesuatu apapun, namanya perkaranya perkara jaiz. Contoh, Allah menciptakan hujan. Hujan itu sekarang ada nggak? Sekarang ada nggak hujan itu? Nggak ada. Tidak adanya hujan itu bukan termasuk perkara yang mustahil. Maka kalau tidak adanya hujan bukan termasuk perkara mustahil, maka Allah bisa mewujudkannya. Apapun yang tidak termasuk perkara mustahil, maka bisa diciptakan oleh Allah. Ini seringkali orang terjebak, tidak bisa membedakan mana perkara mustahil dan mana perkara yang luar biasa. Ini kita akan jumpa ini. Ada perkara mustahil, ada perkara luar biasa. Contohnya perkara luar biasa seperti apa? Kalau ada benda dilempar ke atas, jatuh enggak? Batu
batu saya lempar ke atas, dia akan jatuh apa tidak? Jatuh. Lah kalau ada batu saya lempar ke atas, tapi dia naik terus nggak jatuh lagi, hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Mustahil. Nah ini ada perbedaan hukum di sini. Ada yang mengatakan mustahil, ada yang mengatakan luar biasa. Ini kita harus bisa bedakan. Mustahil itu perkara yang sama sekali tidak akan bisa terjadi. Contohnya mustahil apa? Seperti gerak dan diamnya suatu benda secara bersamaan. Coba tangan kamu gerakkan dan kamu diamkan tapi bareng, bisa enggak? Gerak sama diam tapi bareng. Kalau dua tangan bisa, satu gerak satu diam. Coba satu tangan gerak dan diam bareng dalam satu waktu, bisa? Bisa apa mustahil? Jongkok sambil berdiri bareng, bisa? Enggak bisa apa mustahil? Kalau enggak bisa, berarti ada orang lain yang bisa. Kalau mustahil, selamanya enggak akan bisa, gitu loh. Beda nih. Jadi ada kalimat luar biasa, ada kalimat mustahil. Contoh lagi yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam, para nabi diberikan oleh Allah namanya mukjizat. Apa mukjizat? Sesuatu yang luar biasa. Ini kita mulai melangkah memahami ini. Nabi itu diberikan oleh Allah yang namanya mukjizat atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Contohnya seperti apa? Menghidupkan orang mati. Apalagi membelah lautan, membelah rembulan. Ada enggak manusia yang bisa belah lautan? Kalau ada orang bisa belah lautan, namanya apa? Namanya apa? Luar biasa. Buktinya mana? Nabi Musa bisa membelah lautan. Namanya apa? Luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah rembulan. Rembulan dipanggil oleh Nabi, disuruh mendekat. Setelah dekat, dibelah rembulan itu menjadi dua. Namanya apa ini? Luar biasa. Jadi perkara yang luar biasa itu semuanya bisa diciptakan oleh Allah. Tapi kalau perkara yang mustahil, ini sama sekali tidak bisa diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita mengimani Allah itu bersifat kudrat, Allah bersifat kuasa, maka harus kita pahami Allah itu kuasa menjadikan segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan yang mustahil. Selagi perkaranya bukan mustahil, maka Allah bisa menciptakannya.
Kalau perkaranya itu perkara mustahil, maka perkara mustahil itu tidak bisa diciptakan. Kamu hidup dan mati bersamaan, bisa enggak? Ini orang ini ya, orang hidup dan orang mati, bisa? Ada enggak? Pernah terjadi? Namanya apa? Mustahil. Jadi tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa diciptakan, karena mustahil itu perkara yang selamanya tiada. Selamanya tiada, tidak akan mungkin menjadi ada. Seperti contoh, suatu hari Nabi Idris alaihi salam. Kenal Nabi Idris? Nabi Idris itu nabi yang sekarang sudah berada di surga, yang dalam dongeng-dongeng katanya ceritanya bodohin malaikat katanya. Pura-pura mati terus pengen lihat surga, sampai di surga sendalnya ketinggalan, terus balik lagi mau nyari sendal, sampai sekarang sendalnya nggak ketemu, jadi nggak turun-turun lagi ke sini, di surga aja. Ini ada kiai yang nyeritain Nabi Khidir mah hebatnya segitu doang. Ini kiainya kira ada sableng maksudnya, kiai rada soak pikirannya. Ada kisah istimewa dari Nabi Idris alaihissalam. Apa kisahnya? Suatu hari Nabi Idris itu hari-hari seringkali kerjanya jahit, karena di antara Nabi yang memperkenalkan ilmu jahit menjahit itu Nabi Allah Idris. Gak cuma itu, ilmu menulis bahasa Arab yang bagus dari Nabi Idris, ilmu mengetahui perbintangan pertama kali dari Nabi Idris. Jadi banyak jasanya Nabi Idris alaihissalam. Suatu hari ketika lagi jahit, kalau dia masukin benang bacanya subhanallah, nanti keluarin alhamdulillah, terus masuk bismillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, terus jahit. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang membawa sebuah cangkang telur yang udah dipecah, jadi bawa cangkangnya. Pengemis ini ternyata iblis yang menyamar menjadi manusia. Dia datang ke Nabi Idris sambil nanya, Nabi, apakah Tuhan itu maha kuasa? Iya, kata Nabi Idris, Tuhan maha kuasa. Apakah bisa Tuhan itu memasukkan bumi yang besar ini ke dalam cangkang telur? Coba, ini pertanyaannya, apakah Allah berkuasa? Mampukah Allah memasukkan bumi yang besar ke dalam cangkang telur? Apa jawab Nabi Idris? Apa jawab Nabi Idris? Nabi Idris sambil memutus menjahitnya, diambil jarumnya, dijawab, jangankan ke lubang cangkang telur, ke lubang jarum juga bisa sambil dicolok matanya iblis satu dengan jarum yang dia pakai. Maka iblis sampai sekarang matanya buta satu. Siapa yang nyolok? Dicolok matanya juga. Nabi Idris jawabnya apa? Bisa. Ini jawaban Nabi Idris kemudian dijadikan pembahasan oleh para ulama.
Apa maksud Nabi Idris mengatakan Allah bisa memasukkan bumi ke dalam cangkang telur? Coba yang gampang aja lah. Ini gelas segini doang besarnya. Coba kaki kamu masukin gelas, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak bisa, itu namanya mustahil. Barang yang besar hukumnya mustahil bisa dimasukkan ke barang yang kecil. Bagaimana bisa coba? Coba kamu coba. Barang yang besar dimasukkan ke barang yang kecil. Hukumnya apa? Mustahil. Biarpun Allah juga nggak bisa memasukkan barang yang besar ke dalam barang yang kecil. Gitu loh. Lah, kenapa Nabi Idris kok jawabnya bisa? Kenapa Nabi Idris nggak menjelaskan kepada iblis? Iblis kok dikasih penjelasan? Iblis itu orang yang ngeyel, nggak bisa dikasih penjelasan. Bisanya diapain? Colok bisanya. Nggak bisa dikasih penjelasan. Jadi kamu kalau ditanya sama orang yang orangnya nggak bisa dikasih penjelasan, diapain? Colok matanya. Kayak Nabi Idris jawab pertanyaan iblis. Nah, itu gambarannya begitu, ya. Jadi semestinya gimana? Mestinya Nabi Idris bisa menjelaskan kepada iblis kalau itu hukumnya mustahil, tapi tidak dijelaskan. Kenapa? Nanti kita bahas setelah azan Isya. Kita masuk Isya. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Aula wala quwwata. Hayya 'alas salat. Aula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Aula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu La Akbar. ilaha illallah. La
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة ودرجة العالية الرفيعة وقدر المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang pada etika pada sholat sunnah. Jadi Nabi Idris alaihissalam tidak menjelaskannya kepada iblis, tapi ulama memberikan penjelasan. Apa penjelasannya? Kok Nabi Idris mengatakan Allah mampu menjadikan barang yang besar masuk ke dalam barang yang kecil. Kalau keadaannya yang besar dimasukkan ke yang kecil seperti itu, bumi masuk ke dalam cangkang yang kecil, hukumnya apa? Mustahil. Nah, Nabi Idris mengatakan Allah bisa, maksudnya apa? Allah itu bisa merubah keadaannya. Apa? Buminya dikecilin, telurnya digedein, terus dimasukin deh. Bisa? Bisa. Jangankan cangkang, ke lubang jarum juga bisa. Apa? Lubang jarumnya digedein, buminya dikecilin, terus bisa. Kenapa Nabi Idris enggak menjelaskan kepada iblis? Karena iblis tukang ngeyel, enggak bisa dikasih penjelasan. Adapun kita mudah-mudahan jangan kayak iblis. Kalau dijelaskan bisa menerima, bisa memahami insya Allah. Jadi kita kembali, Allah itu bisa menjadikan segala sesuatu, tapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Jangan kita ikut-ikut pendapatnya orang lain yang nggak pernah ngaji, yang mengatakan Allah bisa bikin segalanya walaupun itu mustahil. Contohnya siapa? Orang Nasrani yang mengatakan Allah bisa bikin anak. Maka orang Nasrani mengimani Nabi Isa sebagai anak Tuhan, anak Allah. Kita menolak. Kenapa? Hukumnya apa? Mustahil. Allah itu tidak membutuhkan anak. Allah tidak membutuhkan istri. Maka menciptakan anak bagi Allah hukumnya mustahil. Menciptakan istri bagi Allah hukumnya mustahil. Menciptakan kawan bagi Allah hukumnya mustahil. Ini harus kita imani. Allah itu menjadikan seisi langit bumi, 7 langit 7 bumi, dan segala isinya diciptakan sendiri oleh Allah tanpa bantuan siapapun. Langit seisinya seluruhnya, bumi seisinya seluruhnya. Isi bumi apa saja sih? Isinya bumi apa saja? Hah? Ya termasuk kamu, baju kamu,
perbuatan kamu, upil kamu. Yang bikin siapa? Jangan kita meyakini seperti orang-orang Mu'tazilah atau seperti orang-orang di luar ahli sunnah. Apa perkataan mereka yang mengatakan Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik, atau Allah itu hanya menciptakan yang besar-besar, adapun yang kecil-kecil itu diciptakan oleh makhluk. Ini bukan pendapat ahli sunnah. Yang jelek-jelek itu diciptakan oleh manusia, yang baik-baik diciptakan oleh Allah. Ini bukan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini khairihi wa syarrihi minallah. Itu rukun iman kita. Kebaikan yang terjadi di dunia, keburukan yang terjadi di dunia, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan kita, wujud kita diciptakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu sekalian, dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kalian semua. Jadi kalau kita sekarang menjadi orang baik atas pertolongan Allah. Kalau kita kok berbuat jelek, maka sedang diuji oleh Allah. Jangan dianggap, oh kalau perbuatan jelek yang ada pada diri saya, penciptanya bukan Allah. Enggak. Ini kita ngaji akidah, kita ngaji ilmu hakikat. Kita disuruh mengimani seluruh yang terjadi hanya Allah lah penciptanya. Baik yang ada di langit seluruhnya maupun yang ada di bumi seluruhnya, semuanya diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakannya tanpa alat, tanpa bantuan, tanpa pembantu siapapun, diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita imani dari sifat qudrat. Kemudian kata Habib Utsman bin Yahya, maka sepatutnya bagi orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang benar, untuk tidak pernah takabur, untuk jangan sombong seperti iblis dan membangga-banggakan dirinya. Bahkan hendaknya orang yang beriman selalu tawadhu dan banyak takut kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuasa. Kita itu lemah. Kita ini tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. Makanya kita senantiasa mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita kemudian sombong seperti iblis, menganggap diri saya bisa begini bisa begitu tanpa ingat Allah, berarti kita lupa diri kita itu lemah. Maka kita muncul kesombongan. Apabila sampai mati itu terjadi, kita mati dalam keadaan iman yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah, dijadikan kita iman yang benar. Allah selamatkan hidup kita, Allah selamatkan iman kita, Allah jadikan kita orang yang tawadhu, Allah jauhkan kita dari kesombongan. Allah ingatkan kita selalu bahwa kita senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah.
taufik Allah, hidayahnya Allah. Semua keluarga kita yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua diberikan oleh Allah panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarhamna bi anna wa anta asrafna 'ala ladha ajrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulli hauba wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa maulina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' fadla wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi jadada sismi walhamdulillahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.